Baik, hari ini pembahasan kita mengenai manajemen pengkaderan gereja. Sebelum kita mengetahui mengapa perlu manajemen pengkaderan dalam gereja, mari kita bersama-sama memahami pengertian dari topik pembahasan kali ini. Manajemen merupakan suatu rangkaian langkah-langkah dari banyak orang secara terpadu, disertai dengan penggunaan berbagai sarana dan juga sumber daya yang relevan. Nah, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen juga merupakan sebuah ilmu pengelolaan suatu lembaga dan juga organisasi, di mana di dalam manajemen ini terdapat fungsi-fungsi yang berlangsung di dalamnya, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan juga evaluasi. Nah, mengapa fungsi evaluasi ini perlu di dalam sebuah manajemen? Karena untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi sebelumnya sehingga tidak terulang kembali di dalam sebuah kegiatan. Adapun kegiatan mengelola suatu instansi atau lembaga, termasuk juga gereja, bertujuan supaya rangkaian kegiatan yang telah direncanakan gereja dapat berjalan dengan baik. Nah, adanya perencanaan yang baik ini akan kita lihat dengan dijalankannya aturan-aturan yang baik dan tentunya menghasilkan sesuatu yang baik, sehingga terlihatlah keberhasilan dalam manajemen gereja. Kemudian kita akan membahas mengenai pengkaderan. Nah, pada dasarnya pengkaderan adalah suatu sistem yang terstruktur dan juga berjenjang, di mana memiliki arah dan juga tujuan yang jelas dan memiliki pedoman. Sebuah pengkaderan ini nggak luput dari manusia sebagai sumber daya utama, sebagai penggerak organisasi. Nah, karena dalam pengkaderan ialah penyiapan sumber daya manusia untuk kelak menjadi pemimpin yang mampu memperluas pencapaian dari organisasi tersebut. Di dalam pengkaderan terdapat sebuah proses pembinaan, proses persiapan maupun pembekalan kepada anggota organisasi supaya para anggota ini dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu dengan baik. Dan melalui pengkaderan ini juga bertujuan untuk menghadirkan kader-kader yang memiliki kepemimpinan yang melayani dan juga bijaksana. Nah, dalam pelaksanaannya pengkaderan ini bersifat fleksibel karena tidak hanya berfokus pada sosialisasi yang dilakukan secara formal, tetapi juga bisa dilakukan ketika kita berkunjung ke rumah jemaat. Pengkaderan ini merupakan inti dari kelanjutan perjuangan organisasi ataupun gereja kepada masa depan. Nah, karena tadi yang saya katakan bahwa pengkaderan ini mempersiapkan calon ataupun kader-kader untuk bisa menjalankan visi dan juga misi sebuah organisasi ke depannya. Nah, adapun gereja dalam arti institusi ini tidak terlepas dari sebuah organisasi. Karena dalam gereja ini dibutuhkan suatu tatanan, pengaturan dan juga penyusunan ataupun pengelolaan dalam mewujudkan organisasi yang baik guna mencapai tujuan gereja sebagai mandataris Allah di dunia. Adanya keberlangsungan hidup gereja itu terdapat pada pengelolaan gereja. Nah, pengelolaan gereja ini dilakukan oleh orang-orang yang dipilih ataupun disebut sebagai majelis untuk menjalankan tugas mereka. Sehingga majelis ini memiliki fungsi dan juga jabatannya masing-masing. Oleh karena itu, manajemen pengkaderan gereja ini juga tidak terlepas dari seorang pemimpin yang memiliki model kepemimpinan melayani dan juga transformatif. Hal ini dikarenakan seorang pemimpin yang demikian akan memiliki fokus pelayanan kepada orang lain dan bukan mementingkan dirinya sendiri. Dan seorang pemimpin yang memiliki sifat ini juga akan memiliki kesadaran akan keterbatasan dia melakukan dan menjalani tugas dan tanggung jawabnya di dalam gereja ataupun sebuah organisasi. Nah, dengan kesadaran itu, ia melakukan pengkaderan dengan tujuan membentuk calon-calon yang baru yang nantinya akan kelak menjadi seorang pemimpin dan menggantikan posisinya untuk
untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dalam mengembangkan sebuah gereja ataupun organisasi. Nah, hal inilah yang menyebabkan mengapa diperlukannya pengkaderan di dalam sebuah gereja, agar tidak terjadinya kekosongan kepemimpinan di dalam sebuah gereja ataupun organisasi, dan akan terus berlanjutnya dan untuk menjawab setiap persoalan dan juga kebutuhan dari gereja ataupun organisasi yang dipimpin oleh pemimpin sebelumnya. Nah, sekian dari materi hari ini.